Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama dengan kami. Tentu mengucap syukur kepada anugerah Tuhan sehingga kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Entah ini sudah ibadah keberapa kali kita beribadah secara online. Namun satu hal yang saya percaya dan teman-teman percaya bahwa segenap kita adalah gereja-gereja Tuhan. Dimanapun kita beribadah, kita datang menyembah memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Karena benar ya Tuhan, bahkan tidak ada satu kebaikan pun dalam diri kami yang mampu menyelamatkan hidup kami selain anugerah dan cinta kasih Tuhan bagi kami. Tolong pimpin dan sertai kami ya Tuhan, sehingga segenap hidup kami suci, kudus, memuliakan Tuhan selalu, sehingga pengorbananmu di atas kayu salib tak akan pernah sia-sia. Terima kasih untuk kasih yang terbesar Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang terindah Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Di segenap hidup kami Tuhan, hati yang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tiadalah padaku suatu kebaikan, namun kami yakin darah-Mu Tuhan tebus kami, memberikan kami kelepasan. Terima kasih Yesus. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah, tapi tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Biar segenap hidup kami bersyukur Tuhan. Biar segenap hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Di depan tatanya sekarang ku berteluh, ku jadi anak Allah. Hatiku bersyukurlah, Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua segenap hutang dosaku. Terima kasih Yesus.
dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Biar segenap hati kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang tebus dosa kami, sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang yang terpenjara akan dosa ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Segenap hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Karena kami bukan lagi tawanan Tuhan, namun kami menjadi orang-orang yang merdeka karena anugerah Tuhan. Sehingga benar, bukan karena kami, namun karena Allah yang melepaskan kami, Allah yang mendukung kami Tuhan, Allah yang menyokong kami, Allah yang memberikan kami keselamatan dengan darahnya yang kudus. Dan saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan ketika dalam kondisi seperti sekarang ini kami percaya kuasa Tuhanku, darahnya yang kudus yang memampukan kami ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami beribadah pada saat ini, kami percaya Engkau Allah yang menyertai dan menolong kami. Pimpin segenap kami Tuhan. Biarkanlah setiap pujian, setiap doa yang kami bawakan, dan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan kami. Pimpin, tolong dan sertai segenap kami. Dalam nama-Mu Yesus Allah kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena Dia Allah kita yang setia, Allah yang memberikan kita kekuatan, dan Allah yang oleh karena darahnya sehingga kita bersuka cita untuk setiap anugerah dan cinta kasih-Nya. Mari kita sambil bertepuk tangan. Maukah engkau bebas dari dosa? Oleh darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa, dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah, dalam darah domba Allah,
dalam darah domba Allah. Sekali lagi, dalam darah domba Allah. Kita bersyukur untuk setiap dia, untuk setiap kita, hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Mari segenap kita orang percaya, kita menggerakkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ketika dalam masa-masa sekarang ini, segenap kita diingatkan Tuhan bahwa kita satu di dalam Tuhan. Bahkan tak terkecuali di gereja, bahkan di rumah. Segenap kita yang ada dalam rumah adalah anugerah Tuhan yang telah diberikan bagi setiap kita. Bersyukur untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah kita, untuk setiap mereka yang bersama dengan kita. Dan biar melalui hidup segenap keluarga kami ya Tuhan, kami tahu kami memuliakan Tuhan, membawa keluarga kami, mesbah keluarga kami kepada Tuhan. Dan biar namamu yang disenangkan, namamu yang ditinggikan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama dengan keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biar segenap kami bersama keluarga kami menyembah-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Allah kami dan Raja kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan,
selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi ya Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biar kami menjadikan Engkau segala-galanya Tuhan, yang pertama dan yang terutama dalam hidup kami dan keluarga kami. Memuliakan Tuhan dan Raja kami sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ajar kami mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami memuliakan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku.
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Sekali lagi, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami tahu itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang menopang dan menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan, kesukaran hidup yang kami alami, tetapi kami boleh tetap melihat dan menyaksikan ada pemeliharaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan, bagaimana kami boleh memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang boleh berkenan kepada Tuhan. Kami mohon biarlah sungguh Allah Roh Kudus yang bekerja, menolong setiap kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama pada hari ini, benar-benar berbicara kepada kami secara pribadi, dan dengan segala kerendahan hati kami, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu ini, Allah Roh Kudus bekerja memakai hamba-Mu, dengan segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami serahkan waktu ini. Amin. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari surat Kolose. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 23. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, menurut pengalaman Bapak Ibu Saudara secara pribadi maupun berdasarkan orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu Saudara, kira-kira apakah yang menyebabkan masalah terjadi dalam keluarga sehingga tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga? Menurut Bapak Ibu Saudara, secara pribadi nih ya, pengalaman pribadi, juga berdasarkan mungkin dari teman-teman orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara, apa sih masalah yang menyebabkan terjadinya ketidakbahagiaan di dalam satu keluarga? Nah saudara, saya menemukan bahwa ada banyak masalah yang terjadi di dalam keluarga sehingga tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga. Itu penyebabnya adalah
Karena masing-masing anggota keluarga suka menuntut. Betul tidak kira-kira? Ada banyak masalah yang terjadi di dalam keluarga sehingga tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga oleh karena masing-masing anggota keluarga suka menuntut. Jadi suami menuntut istri, istri menuntut suami, orang tua menuntut anak, anak menuntut orang tua, saudara bersaudara saling menuntut, mertua menantu saling menuntut. Pokoknya harus begini, begitu, enggak peduli, enggak mau ngerti. Pokoknya saya mau seperti ini, harus terjadi. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada tuntutan, maka sudah pasti di situ ada tekanan. Ada tekanan. Merasa tidak pernah dihargai. Dan akhirnya kemudian terjadilah keributan. Nah saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan sendiri. Bagaimanakah keluarga itu dapat bahagia? Kita kembali kepada firman Tuhan. Dari bagian tadi yang sudah kita baca bersama, di sini kita bisa menemukan bahwa kebahagiaan dalam sebuah keluarga itu terjadi ketika masing-masing anggota keluarga memerankan peran dan tanggung jawabnya dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, yang perintah yang pertama yang diberikan oleh firman Tuhan yaitu kepada para istri. Ya, ini perhatikan para istri, termasuk saya sebagai seorang istri. Hai istri-istri, apa di sana dikatakan? Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah suamimu, tetapi tunduklah kepada suamimu. Saudara, para istri yang dikasihi Tuhan, kita mengakui secara jujur bahwa untuk bersikap tunduk itu bukan hal yang mudah, bukan? Itu bukan hanya dialami oleh para istri. Kebanyakan pada umumnya orang sulit sekali untuk memiliki sikap tunduk. Tunduk kepada atasan, tunduk kepada pimpinan, tunduk kepada orang yang di atas kita. Sulit untuk bersikap untuk tunduk kepada mereka. Nah saudara, Rasul Paulus atau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan secara khusus kepada kita para istri. Tunduklah kepada suamimu. Bapak Ibu Saudara atau para istri yang dikasihi Tuhan, ada banyak istri yang begitu dominan, yang begitu menguasai, yang begitu mengatur bahkan mengendalikan suami. Sehingga tidak heran ada sinetron tuh yang saya ingat, suami-suami takut istri. Ya, tidak ada itu istri-istri takut suami. Yang ada suami-suami takut istri. Kenapa ini terjadi? Saudara, para istri khususnya yang dikasihi Tuhan. Seringkali istri-istri ini kita ini merasa lebih pintar. Kadang kita merasa lebih bisa dari suami kita. Kadang kita merasa lebih tahu banyak dari suami kita. Sehingga sulit sekali untuk kita tunduk kepada suami kita. Nah, para istri yang dikasihi Tuhan, kita semua termasuk saya pun juga diingatkan bahwa sepintar apapun kita, sekaya apapun seorang istri, sepandai apapun, sehebat apapun seorang istri, maka sebagai seorang istri, firman Tuhan katakan dengan tegas, harus tunduk kepada suami. Mengapa istri harus tunduk kepada suami? Kalau kita baca di dalam surat Efesus 5 ayat 22, di sana dijelaskan kita harus tunduk kepada suami kita ya, bukan suaminya orang lain, bukan suami tetangga, ya, bukan suami teman kita, tapi suami kita.
Di sana dikatakan bahwa karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi suami itu adalah kepala istri. Dengan kata lain, suami adalah kepala keluarga. Maka kita harus tunduk kepada suami kita. Nah, apakah ini kemudian berarti kita sebagai istri tidak bisa menyatakan pendapat kita? Apakah ini berarti kemudian kita sebagai istri tidak bisa mengambil keputusan apapun? Apakah ini berarti suami dapat melakukan kekerasan dan istri harus tunduk kepadanya? Apakah demikian arti ketundukan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Saudara, Bapak, Ibu, para suami, para istri yang dikasihi Tuhan, ketundukan seorang istri itu dibatasi oleh Tuhan sendiri. Ketika suami itu berbuat atau meminta istri melakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka istri harus lebih taat kepada Allah. Istri adalah penolong suami. Jadi ketundukan istri itu bukan berarti maka istri tidak bisa menyatakan pendapatnya, menyatakan pemikirannya, bukan. Kita harus kembali kepada fungsi seorang istri. Allah menciptakan seorang istri yang berfungsi sebagai atau berperan sebagai penolong suami. Maka ketika ada satu masalah dalam keluarga yang perlu diputuskan, dan diputuskan bersama-sama, maka istri dapat memberikan pendapat. Istri bisa memberikan pemikirannya. Terkadang ada hal-hal yang suami tidak pikirkan. Kadang-kadang suami tidak mengerti. Tetapi istri bisa menolong untuk memberikan jalan keluar. Nah, disitulah peran seorang istri. Istri dapat menyatakan pendapat pemikirannya dan hasil akhirnya adalah suami yang memutuskannya. Dan apapun keputusan suami, maka sebagai seorang istri harus punya hati rela untuk mendukungnya. Sekalipun mungkin keputusan suami itu ternyata di dalam perjalanannya itu kurang tepat. Tapi kita jangan lupa, kita itu punya Tuhan. Istri harus percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup memelihara, yang sanggup menolong keluarga kita. Nah, istri-istri yang dikasihi Tuhan, dengan tunduk kepada suami, maka kita sebagai istri itu sudah membantu, menolong suami kita untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki yang sejati. Kita telah menolong suami kita untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, para istri, juga saya hari ini kembali kita diingatkan, tunduklah kepada suami kita. Nah, kepada para suami, ya, ini para suami jangan senang dulu ya. Mungkin suami bilang, tuh denger ya istri, kamu harus tunduk sama saya ya. Kamu harus ikut apa yang saya bilang ya. Bukan, kita dengar harus sampai selesai. Para suami, ingat, ayat ini tidak boleh dipakai untuk menekan istri. Ingat, para suami punya tugas untuk mengerjakan tanggung jawabnya sebagai apa? Sebagai seorang kepala keluarga, yaitu melindungi, memberi nafkah, menjaga istri dan anak-anaknya. Nah, jika suami sudah mengerjakan fungsinya, ya, kalau suami sudah mengerjakan perannya, tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan benar, maka para suami tidak usah dipaksa. Istri itu akan dengan sukacita, akan tunduk, dan dia akan menjadikan suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.
Karena itu para suami, jadilah kepala keluarga yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Lakukan tugas peran sebagai suami, sebagai kepala keluarga dengan benar, baik di hadapan Tuhan. Jadilah seorang suami yang takut akan Tuhan. Sehingga istrimu akan tunduk tanpa paksaan dan dengan sukacita akan menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin, kepala keluarga di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, nasihat yang selanjutnya yang diberikan setelah kepada istri, firman Tuhan memberikan nasihat kepada para suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Para suami harus ingat, wanita itu pada umumnya perasaannya lembut. Ada istilah yang mengatakan ya, wanita itu makhluk halus. Artinya maksudnya apa maknanya itu? Makhluk halus itu artinya apa? Perasaannya itu halus. Perasaannya itu lembut. Jadi harus apa? Diperlakukan dengan halus, dengan hati-hati, dengan lembut. Jangan sampai ya menyakiti hatinya. Bagaikan porselen. Ya, kita harus memperlakukan dengan hati-hati supaya apa? Tidak pecah. Nah, para istri, para suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar, baik dalam perkataan, dalam tindakan, dalam sikap. Jangan berlaku kasar kepada para istri. Para suami, saya memperhatikan ada banyak istri yang tertekan, yang stres, yang menangis, yang menderita oleh karena perlakuan suami. Ada istri-istri yang merasa disakiti dengan kata-kata suami yang kasar, yang memojokkan dia. Ada bahkan suami-suami yang menganiaya, yang menindas, bahkan membunuh istri sendiri. Sungguh ini sangat-sangat tentunya menyedihkan bukan dan memprihatinkan. Nah, para suami, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu, para suami. Istrimu, bukan istri temanmu atau istri tetanggamu, bukan. Kasihilah sungguh-sungguh, bukan pura-pura cinta. Di rumah cinta istri, di rumah begitu perhatian sama istri. Menunjukkan sayangnya kepada istri. Tetapi ternyata diam-diam di luar rumah mencintai istri orang lain. Para suami, seorang suami yang takut akan Tuhan, dia akan sungguh-sungguh mencintai istrinya. Nah, bagaimanakah kualitas cinta seorang suami Kristen, seorang suami yang percaya Tuhan kepada istrinya? Nah, saudara, Bapak Ibu, para suami yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Efesus 5 ayat 22, di sana dijelaskan bahwa sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini berarti kualitas cinta seorang suami kepada istrinya itu digambarkan, diumpamakan sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini berarti ada penyerahan, ada satu pengorbanan diri. Karena begitu besar cinta suami kepada istrinya, maka dia itu mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya itu kepada istrinya. Dia mau berkorban buat istrinya. Nah, mengasihi istri yang kedua juga sama seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi istri sama seperti mengasihi diri sendiri. Menjaga dan merawat dia. Para suami yang dikasihi Tuhan, apa artinya mengasihi istri?
seperti mengasihi diri sendiri. Ini berarti sama dengan kita mengasihi dengan usaha yang sama seperti kalau suami mengasihi diri sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita mau yang terbaik untuk diri kita sendiri, maka itulah hal yang sama kita harus perbuat kepada pasangan kita, kepada istri. Nah, para suami yang dikasihi Tuhan, itulah kualitas cinta yang harus dimiliki oleh seorang suami kepada istrinya. Dan yang ketiga, di sana di surat Efesus itu dijelaskan bahwa kualitas cinta seorang suami kepada istri itu bahwa suami harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dengan kata lain bahwa suami istri telah menjadi satu, yaitu apa? Sehidup semati. Nah, para suami inilah kualitas cinta yang harus engkau miliki. Para suami, ingatlah bahwa istrimu itu bukan robot, bukan mesin yang tanpa perasaan, yang tidak butuh istirahat, yang tidak butuh refreshing. Sekalipun nampaknya mungkin dia terlihat kuat, nampaknya dia bekerja tanpa kenal lelah, tapi ingat, dia itu adalah manusia biasa, butuh sentuhan, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Berikanlah perhatianmu. Hal-hal yang kecil. Tidak perlu berpikir yang sampai muluk-muluk. Perhatian yang kecil saja itu bisa membuat istri merasa dicintai. Membuat istri merasa bahagia karena suaminya memperhatikan dia. Nah, saya bersyukur. Saya mempunyai seorang suami, ya, itu anugerah Tuhan buat saya. Suami saya bukan orang yang sempurna. Dia juga ada kekurangan dan kelemahannya. Tetapi hal-hal kecil yang kadang dia lakukan, itu membuat saya merasa bahagia. Contoh, ketika saya masak atau saya mencuci piring, bagi saya tidak pakai lampu itu sudah biasa. Tetapi tiba-tiba nanti suami saya terus dia nyalakan lampu. Kenapa? Dan saya pun kemudian, kok lampu nyala? Ternyata suami saya menyalakan lampu. Supaya apa? Supaya istrinya bisa bekerja dengan baik. Itu hal yang kecil, yang sederhana. Contoh lain lagi, soal makan. Terus terang saya ini orangnya kalau makan, sudahlah apa adanya. Saya tidak suka mau coba inilah itu ya, makanan ini itu. Makanya teman-teman saya itu bilang saya ini selera kampung gitu ya. Maksudnya makanannya itu ya sederhana yang biasa-biasa saja. Tapi suami saya itu suka mencoba makanan-makanan yang baru. Nah, jadi seringkali suami saya itu menawarkan, ayo kita coba kita makan ini. Kok makan ini Mi, enak ini ya. Ayo kita beli makanan ini. Nah, Bapak Ibu, para suami yang dikasihi Tuhan, itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Tetapi itu membuat juga saya merasa diperhatikan, ya, merasa disayangi, diperhatikan. Lakukanlah sesuatu yang mana istrimu merasa diperhatikan. Hal-hal yang kecil saja, sehingga istrimu itu boleh merasa bahagia. Jadi para suami yang dikasihi Tuhan, apakah engkau sudah memperhatikan istrimu sebanyak engkau memperhatikan dirimu sendiri? Ketika dia sedih, apakah engkau juga turut merasakan kesedihannya? Apakah engkau memberikan waktumu untuk mendengar curahan hatinya dan engkau mau mengerti perasaannya? Itu penting sekali. Nah, selanjutnya, mari kita melangkah lagi. Perintah yang selanjutnya diberikan kepada para anak-anak, ya, anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak haruslah taat dan menghormati orang tua. Ada banyak anak yang suka melawan, membangkang, dan tidak lagi menghormati orang tuanya. Bahkan yang lebih parah lagi menyia-nyiakan orang tuanya. Ada banyak anak yang merasa dia sudah mampu menjalani hidup mereka sendiri
tanpa nasihat dan bimbingan orang tuanya. Ada banyak anak yang menganggap bahwa mengikuti nasihat orang tua sekarang itu sudah nggak zamannya, sudah nggak relevan lagi dengan dunia yang modern saat ini. Nah anak-anak, ya bagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, hormati, taati orang tuamu. Dalam hal apa kita harus menghormati orang tua kita? Apakah ketika orang tua kita itu maki-maki, suka ngomong kotor, suka bentak-bentak, apakah kemudian anak-anak juga melakukan hal yang sama? Apakah demikian? Apakah ketika orang tua kita mengajar yang salah, lalu anak juga harus melakukan ajaran orang tua kita? Nah, saudara, Bapak, Ibu, atau anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukankah ada juga orang tua Kristen, ya, orang tua yang ke gereja, tetapi dia mengajar yang salah kepada anaknya? Anaknya datang mengeluh, misalkan ya, datang mengeluh kepada orang tuanya, "Papa, saya tadi dipukul sama teman saya." Terus apa jawab papanya? Papanya jawab, "Kenapa kau tidak pukul lagi? Kamu lain kali kalau dipukul, balas ya, pukul lagi dia, supaya dia kapok." Nah, Bapak, Ibu, atau anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini kan nasihat yang apa? Salah, bukan? Nasihat yang salah. Nah, apakah orang tua yang mengajarkan yang salah itu kemudian kita harus melakukan semua ajarannya? Nah, bagaimanakah kita harus taat kepada orang tua kita? Nah, kalau kita membaca di dalam Efesus 6 ayat 1, di sana dicatat, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Yaitu apa? Semua hal yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Yang orang tua minta, yang orang tua perintahkan, itu harus dihormati oleh setiap anak. Jadi semua hal yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Maka para orang tua yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita itu menghormati kita. Dan orang tua yang di dalam Tuhan pasti akan memberikan perintah, arahan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, ya, kita yang masih punya orang tua, para anak-anak, ya, pemuda, remaja, berbahagialah kalau engkau itu sekarang punya orang tua yang bisa menjadi teladan yang benar. Berbahagialah kalau engkau punya orang tua yang bisa menjadi teladan yang baik untukmu. Jangan engkau berkata, "Aduh, bahagianya ya kalau saya seandainya punya orang tua yang seperti teman saya itu loh, kaya, ya, semua yang dimau dibelikan karena orang tuanya kaya." Nah, Bapak, Ibu, Saudara, atau anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya orang tua, kita harusnya berbahagia. Kalau kita punya orang tua yang bisa menjadi teladan yang baik di dalam hidup kita. Yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan Tuhan. Itu yang harusnya membuat kita berbahagia. Sebagai anak, jangan suka menuntut. Ada anak-anak yang menuntut, "Mamaku itu loh tidak perhatian sama aku." Ya, mamaku tidak ada perhatian sama saya. Sementara anak ya tidak tahu kalau mamanya itu nggak tahu perhatian yang bagaimana sih yang dia mau, begitu kan? Mamanya dia mengeluh, "Mama itu nggak pernah telepon saya. Saya kan sibuk kerja. Mama nggak pernah telepon saya." Lah, saudara, sebagai anak ya sudahlah, ya nggak usah nuntut. Kamulah yang menelpon mama. Sebagai anak ya kitalah yang telepon mama.
tidak perlu kita menuntut. Demikian juga ada yang berkata, aduh mamaku itu tidak pernah peluk saya. Mama tidak pernah peluk saya. Lah, diselidiki latar belakang mamanya. Ternyata apa? Mamanya itu dari lahir, dia belum pernah dipeluk. Dia belum pernah mendapat pelukan dari orang tua. Tapi anak menuntut dia untuk selalu terus memeluk dan memeluk. Saudara, ada tuntutan-tuntutan yang kadang kita tidak mengerti, memahami persoalan masalah orang tua kita. Maka kita tidak perlu menuntut. Lebih baik kita yang melakukan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya bapak-bapak. Bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Bapak-bapak itu diberi otoritas oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mendisiplin anak-anak bersama dengan istri, bersama dengan ibu dari anak-anak. Mendidik anak-anak dengan benar, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Bapak adalah orang yang akhirnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena Bapak adalah kepala keluarga. Nah, kita perhatikan di sini Bapak-bapak ya. Bapak-bapak di dalam mendisiplin itu perlu diperhatikan. Jangan menyakiti hati anak-anak kita. Begini ya, kalau saya mendapat itu begini. Bapak-bapak itu sebenarnya kan makhluk logika. Banyak memakai logikanya. Tetapi terkadang ketika dia mendisiplin seorang anak, ya, mendisiplin anaknya dengan cambukan, dengan pukulan, terkadang logikanya itu enggak jalan. Tapi apa? Perasaannya jalan. Dia pukul karena dia emosi, dia sudah capek, dia lelah, dia pukul anaknya, dia enggak sadar bahwa ketika dia memukul sedikit saja tenaganya itu sudah besar buat itu anak. Beda ya kalau mama pukul paling gini enggak sampai sepenuh hati. Tapi kalau bapak-bapak pukul itu sangat membekas umumnya. Nah karena itu bapak-bapak ini kita perlu perhatikan. Saya ingat cerita seorang anak yang bernama Dita. Ya, entah itu cerita benar atau kisah nyata. Tapi kita bisa belajar dari sini. Seorang anak Dita, ya, dia mencoret mobil papanya yang masih baru, dia gambar. Kemudian papanya pulang kantor, dia lari, papa, saya habis menggambar, ya, ini hasil, dia tunjukkan hasil karyanya. Tapi bapaknya dia marah karena dia pulang dari kantor, dia sudah capek, dia lihat mobilnya dicoret-coret, dia pukul anaknya, ya, tangannya dipukul-pukul. Singkat cerita, dia harus masuk rumah sakit dan tangannya harus diamputasi. Karena itu sudah parah, ya, bekas pukulan itu. Lalu itu anak menangis, dia cari tangannya, dia berkata, "Papa, kembalikan tanganku. Dita janji, Dita tidak akan nakal lagi. Kembalikan tangan Dita." Papanya menyesal seumur hidup. Nah, Bapak, ketika kita mendisiplin anak-anak kita, hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati anak-anak kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan ditutup, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini artinya apa? Lakukanlah semua dengan segenap hati kita. Segenap hatimu yang terbaik untuk siapa? Untuk keluargamu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para suami, istri kita sekalian. Tuhan memberikan kita peraturan. Ya, ada perintahnya. Supaya apa? Supaya semuanya teratur. Tinggal dari kita saja. Kita mau pakai tidak peraturan ini. Kita mau lakukan tidak perintah ini. Kalau mau keluarga bahagia, enggak usah nuntut orang lain. Enggak usah nuntut ini dan itu. Tetapi apa? Keluarga bahagia itu dimulai dari siapa? Dari diri sendiri. Yaitu bagaimana kita memainkan peran kita dengan benar. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai seorang istri, baik kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang anak. Bagaimana kita memerankan peran kita dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Itu akan membuat keluarga kita bahagia. Jadi kuncinya apa? Supaya keluarga kita bahagia, stop untuk saling menuntut. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan.
Kalau mau berubah, maka harus berubah semua. Mau keluarga bahagia, stop saling menuntut. Katakan pada kiri kanan, Bapak Ibu Saudara, entah ada suami, ada istri, ada anak, bilang stop saling menuntut. Stop. Karena Yesus sendiri, ya, dia mengatakan, apa yang engkau mau orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah itu juga. Kalau kau mau orang lain menghargaimu, menghormatimu, lakukan itu juga. Mau menuntut orang berubah, maka diri sendiri harus berubah. Kalau diri sendiri tidak mau berubah, maka jangan pernah menuntut orang lain untuk berubah. Anak-anak, kalau engkau mau orang tuamu tidak teriak-teriak, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, ya, maka dengar kalau orang tuamu bicara. Kalau kamu dipanggil oleh orang tuamu, nyaut. Ya, jangan nanti tunggu 3 kali dipanggil baru nyaut. Ya, orang tuamu suruh kerjakan segera. Jadi jangan menuntut orang tua berubah, tapi dirimu juga harus berubah. Orang tua juga demikian, jadi teladan. Bagaimana mau menuntut anak kalau orang tua sendiri kita tidak jadi teladan? Bagaimana anak bisa melakukan yang kita mau? Nah, para istri, mau suamimu mengasihimu, maka apa? Hormati dia. Jadikan dia sungguh sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluargamu. Dan para suami, mau istrimu menghormatimu, maka apa? Kasihi dia. Kasihi dia dengan sungguh-sungguh. Lakukan tugas tanggung jawabmu dengan baik, dengan benar sebagai kepala keluarga yang menjaga, memelihara, memperhatikan kebutuhan mereka. Dan bapak-bapak, jangan engkau sakiti hati anak-anakmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk tidak suka menuntut. Sekalipun kita punya alasan untuk menuntut, tidak harus membuat kita ini menuntut. Mengapa? Karena kita belajar dari Kristus. Kristus yang rela kehilangan haknya untuk membawa damai. Sebab Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, saudara, Bapak, Ibu, keluarga, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah wabah corona ini, yang mengharuskan kita untuk stay at home, selalu di rumah saja. Sebenarnya inilah kesempatan bagi setiap keluarga anak-anak Tuhan, setiap keluarga Kristen, bagi para orang tua, anak, saudara, untuk apa? Semakin kuat, semakin bersatu, semakin apa? Saling mengasihi, saling menguatkan, saling melayani, saling menopang. Demikian juga di antara jemaat Tuhan, sebagai anggota keluarga Allah, janganlah kita saling menuntut, tetapi berubahlah dari diri sendiri. Sehingga apa? Sehingga ada kedamaian di tengah keluarga kita sebagai anak Allah. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menolong kita semua, baik sebagai suami, baik sebagai istri, sebagai anak, orang tua, kita semua bisa mengerjakan peran dan tanggung jawab kita dengan benar seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga apa? Sehingga tercipta keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Oleh karena Tuhan memberkati keluarga kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang boleh kami miliki. Suami, istri, anak-anak, saudara. Kami tahu Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Tetapi kami menyadari Tuhan, seringkali kami tidak mensyukuri dan kami tidak melihat keluarga kami sebagai anugerah Tuhan yang terindah. Sehingga kami
menyia-nyiakan anggota keluarga kami. Kami tidak mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Kami mengabaikan mereka, bahkan terlalu sering kami menyakiti hati mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak menuntut orang lain untuk berubah. Tapi biarlah ketika keluarga kami boleh damai bahagia, kami boleh disadarkan bahwa itu dimulai dari diri kami sendiri. Ketika kami mau berubah, maka orang di sekitar kami pun boleh berubah. Ketika kami mengasihi mereka, maka mereka pun boleh mengasihi juga. Mereka boleh melihat bagaimana kasih Kristus itu boleh ada di dalam hidup kami. Dan mereka boleh diberkati dan membawa keharmonisan, kebahagiaan di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus tolong kami, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Karena di dalam keluarga yang kuat, maka akan ada gereja yang kuat, bahkan negara yang kuat. Karena itu Tuhan berkati keluarga kami. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara, berkati keluarga jemaat-Mu. Kau tolong mereka, kalau hari ini ada di antara mereka yang sedang bermasalah dengan relasi, Tuhan pulihkan relasi mereka. Biarlah kasih Kristus saja yang akan membawa mereka untuk mendamaikan mereka, sehingga mereka boleh menjadi keluarga dan mengalami akan kebahagiaan keluarga di dalam Kristus. Berikan kepada mereka kekuatan untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kami dan memberkati keluarga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.